lagi di generasi mecin, akhirnya makanan datang. Ini ada item untuk Haris ya, ada salsa salad, ada tenderloin, ada soto Betawi dan ada bebek. Kita lanjut lagi. Jadi ngiler ya, kita sambil makan. Boleh sambil makan loh, silakan. Ini sendok ininya berarti udah semua ya? Udah. Ini harus geser dikit. Oh iya agak sempit ya kalau udah makan. Sambil makan. Jadi tadi ngebahas soal strategi menjelang 17 April. Mas Panca, campaign yang paling efektif tuh apa sih? Foto, video, atau tulisan? Sebanyak sih. Kalau efektif sekarang lebih banyak di video sih ya. Video ya? Video karena durasi lebih panjang. Atau apalagi sekarang di Instagram udah ada IGTV, durasi lebih panjang. Nah sebenarnya kan punya untuk video lebih. Tapi infografik artinya cuma postingan tapi ada berapa slide buat program-programnya itu bisa juga kan? Bisa juga ya. Selain popularitas, apa sih keuntungan jadi artis masuk ke politik sebenarnya? Dari aku dulu ya. Keuntungannya adalah selain orang-orang lebih tahu, selangkah lebih maju dibanding caleg yang lain ya. Kayak aku bilang ya memudahkan langkah kita. Terus yang kedua yang membuat lebih mudah lagi, namanya tuh nama asli, bukan nama panggung, bukan jadi apa namanya ya di surat suara, kertas suara ya Jen Salimat. Udah, jadi mereka benar-benar hanya dikasih tahu bahwa tidak ada foto di situ, hanya ada nama partai dan juga nomor urut gitu. Jadi lebih gampang untuk mensosialisasikan itu. Mbak Dia? Keuntungannya sebagai ini ya, maksudnya public figure, main sinetron gitu, mereka jadi lebih tertarik untuk menyambut kita datang saat belusukan, lebih antusias, mau nemui, mau foto bersama seperti itu. Tapi yang kembali lagi seperti yang aku bilang, kita caleg dari background entertainment pun harus tetap melakukan satu kontribusi yang membuat selain disukai mau untuk dipilih. Kemampuan acting kayak jago gitu, public speaking pun pasti dong. Public speaking dong, iya dong. Itu harus. Jadi karena gini, di daerah di daerah pemilihan itu mereka kalau misalnya kita menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang terlalu politik, akademis gitu, males banget mereka dengarnya. Jadi benar-benar ya, ini daerah misalnya kalau di daerahku kebanyakan orang-orang Betawi gitu kan, jadi ya sambil bercanda-bercanda aja, jadi bikin diskusinya tuh ringan. Tanya jawabnya juga ringan, terus diselingi dengan candaan segala macam. Dia betul-betul aku masuk ke situ sebagai ya aku ya apa adanya begini gitu loh. Jangan expect aku tuh untuk menjelaskan secara rinci detail dengan bahasa-bahasa politik yang Anda juga nggak ngerti gitu kan. Jadi benar-benar apa adanya kita aja, itu justru membuat mereka lebih antusias untuk ngobrol, untuk cerita gitu. Nah kalau soal kans, ada data terakhir nggak sih dari survei, mungkin masing-masing dapil keluar udah ada angkanya di survei terakhir? Kan kalau saya baca survei terakhir secara keseluruhan in general partai, tapi kalau masing-masing udah ada prediksi angka-angka dari ini bener? Kalau di dapilku aku termasuk di 5 besar. 5 besar, tapi aku memang orangnya tidak mau gampang puas gitu aja gitu loh Bang. Maksudnya tidak mau membuat survei itu menjadi patokan gitu loh. Enggak. Kita tetap maksudnya aku bilang sama teman-teman di kalau 5 besar tuh secara prediksi lolos berarti? Lolos ya? Lolos. Cuman ya itu aku selalu bilang sama teman-teman bahwa jangan overconfident, jangan terlalu yakin, kita tetap apa adanya aja gitu. Maksudnya ya aku juga kalau ke dapil Bang nggak pernah yang namanya pilih saya, nggak pernah. Aku malah mengembalikan kepada mereka bahwa Anda punya hak untuk memilih siapapun yang menurut Anda capable untuk menjalankan aspirasinya. Itu kembali lagi kepada Anda, bukan hak saya untuk meminta Anda atau kalian memilih saya. Kalian yang bisa menilai sendiri. Jadi silahkan gunakan hak pilihnya, jangan sampai hilang atau jangan sampai golput. Itu aja terus yang aku kasih tahu gitu. Mbak Dia, ada survei yang masuk? Kalau survei aku yang aku dapat dari partai, memang Partai Nasdem alhamdulillah secara elektabilitas di dapilku bagus, naik gitu angkanya. Tapi kalau untuk aku pribadi belum ada ya dari partai. Menariknya sih sebenarnya gini, banyak orang yang menganggap hal yang di dunia maya itu adalah situasi real di dunia nyata gitu. Itu yang paling sering. Apalagi kalau di Twitter pada berantem, soalnya kayak semua orang tuh berantem gitu. Bener nggak sih Mas Panca? Sebenarnya agak
beda gitu, nggak yang terjadi di sosial media tuh di sini nggak segitunya gitu. Ya benar sih, karena memang tapi memang ada karakter. Kalau contoh dari tadi Patra kan ngomong masalah Twitter kan. Twitter memang sekarang orang lebih suka dengan war gitu kan, dan itu segmennya Twitter. Oke. Tapi kalau di Karena kan di Instagram pamer ya. ya pamer. Kadang beda nih dengan Karakternya beda ya. Kalau mau ngerasa pinter di Twitter, kalau mau ngerasa kaya di Instagram. ya. Karena memang punya Gua baru mereka- tahu. Iya, itu Baru tahu. memang gitu. Karakternya kayak gitu. Oke. Ya. Tapi memang persentasenya pasti beda dong apa yang terjadi di lapangan real sama di Pasti. Karena sebenarnya ya kita tahu sih sosial media tuh pasti yang di-post atau apapun yang baik-baik aja. Agak berlebihan Yang, ya, ya. berlebihan. Tapi yang jelek-jeleknya nggak mungkin di-post di sosial medianya juga kan. Iya. Oke, jadi kalaupun memang merasa ada yang ini situasinya kok males terus, mungkin dia memfollow orang-orang yang bikin males Ya. terus atau secara algoritma Itu keluar itu. nah itu dia, balik lagi ke algoritma dari sosial media itu sendiri. Minatnya mereka tuh akan ditentukan. Kalau dia minatnya dengan sesuatu yang motivasi ya oke, dia akan termotivasi dengan konten-konten tersebut. Kalau dia sukanya dengan konten-konten yang contohnya ya yang sekarang lagi ramai banget dengan hoax ya, otomatis ya dia akan menerima informasi-informasi yang seperti itu yang dia terima gitu sih. Oke, tapi Cak, 2019 ini seberapa hebat sih dari kedua kubu nih mengefektifkan tim digitalnya untuk sosialisasi visi misi, branding image dibanding 2014 udah jauh lebih maju dong harusnya. Jauh perkembangannya dari 2014 ke 2019 ini jauh banget sih Pat. Gue juga ngerasa malah artinya visi misi yang dia keluarkan dari dua masing-masing kubu ada, ya menyentil kubu sebelah sana sini juga ada. Jadi mereka punya tim digital yang lengkap sih. Dua-duanya imbang sih kalau menurut gue. Imbang ya? Imbang. Oke, kenal nggak sama orang-orang tim digital? Teman-teman juga Kenal nggak? ya. Ya sebagian adalah, karena memang sebenarnya kalau anak digital ya kita praktisi cuma di situ-situ aja sih orang-orangnya sih. Oke, terakhir Cak, berarti tips untuk milenial saya yang masih menggunakan sosial media apalagi bagaimana berkontribusi di politik dengan sosial media mereka? Ada nggak? Kalau tipsnya buat anak-anak muda sekarang sih sebenarnya sekarang gue ngerasa udah perkembangan anak-anak muda untuk melek politik juga luar biasa sih. Gue juga melihat perkembangan politik dari sosial media juga banyak banget insight-insight yang gue dapat. Tapi tergantung nih, kita bisa mensortir gak nih konten-konten mana yang baik, mana yang enggak. iya. Nah, itu perlu banget karena kadang-kadang jangan sampai kita nyimak berita langsung kita cerna aja. Kita bisa dua sisi lah. Artinya tips gue sih pengen di politik ini dua sisi harus dilihat. Jadi biar nggak dari satu aja. Jadi tetap ada. Oke, tetap harus netral ya. Yes. Oke, itu yang paling penting tuh. Karena politik sebenarnya kan urusan kita sama Tuhan ya. Betul. Oke. Halo, siang Mas Panca, apa Halo. kabar? Halo. Oke. Halo Mbak Jen, apa kabar? Baik. Halo. Kita Halo, Mas. mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk Mas Moreno selaku F&D manajernya iTube Haris Hotel Tebet ya. Thank you very much. Oke, Mas. ini memang 4 menu andalannya dari Yes, sini. benar, ya? benar. Enak Mas. Bebek enak banget. Enak banget. Kalau Bebeknya mantap, Mantap pedesnya. pedesnya. Wah. luar biasa. Ini menunya variatif ya. Harganya gimana? Oke, baik. Untuk dari harga sendiri kita range dari harga 50.000 sampai dengan 250.000. Oke. Gitu. Jadi masih terjangkau lah. Masih terjangkau. Dan Nah, gitu. iTube Haris Hotel ini buka dari jam berapa sampai jam? Kalau iTube sendiri operasionalnya kita buka dari pagi ya, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 malam. Di mana iTube sendiri ini ada live musiknya setiap Senin, Rabu, dan Jumat malam. Oke, sampai jam 11 malam tapi ya. Sampai Weekend jam juga 11 malam. Yes. Oke, tadi juga kita udah nyobain minumannya, makanannya, apalagi yang perlu dicoba di iTube ini nih. Oke, baik. Untuk iTube sendiri ya selain itu kita juga punya promosi buy one get one-nya itu Oke. untuk wine. Oke. Ya, buy botolnya. Oh gitu ya. Terus Ada diskon warga Tebet nggak? Saya warga Tebet. Nggak ada ya? Justru gampang kalau di Tauziah sendiri itu kita ada namanya program MTP. Apa tuh? MTP adalah Member Tauziah of Privilege. Oh gitu. Jadi sangat easy, hanya dengan apply alamat email and then you will get directly 15% discount for foodnya. Dan untuk room directly akan dapat 10% diskon dari publish rate. Wow, menarik sekali. Oke lah, kalau begitu. Ini yang kalau ini yang makanan-makanan ini nih bebek berapa harganya? Ini soto Betawi juga
bagus juga nih menunya nih, tempatnya, nampannya nih. Saya Packagingnya kayak tradisional bagus. gitu ya kan. Jadi memang ini adalah salah satu andalan juga untuk soto Betawi. Harganya juga tidak mahal, hanya Rp85.000 85.000 net. Sudah net ingat ya? dengan nasi. Oke, bebek. Untuk bebek remuk ini harganya 110. Itu kita yang bikin spesialnya adalah sambal koreknya. Bener banget Ini ya. cabenya banyak banget, ini kok mahal ya. Makanya mahal, lebih mahal gitu ya. Bebek remuk tuh apa sih? Apa bedanya sama bebek geprek gitu? Jadi ya hampir sama lah juga dengan bebek geprek, cuman kita bahasa kita yang lebih enak juga kita bikin remuk. Oh, di remuk ya? Yang istimewanya adalah itu kita bikin dengan sambal koreknya. Pedesnya itu benar-benar bikin keringetan sampai ke kepala gitu. Ini Nah ini tenderloin? tenderloin meltik ya, disajikan dengan Enak banget. mashed potato. Untuk juicy-nya juga dapet ya segala macam. itu harga berapa salutnya? So, untuk saya sasat 55.000. Oke, jadi buat yang lagi nyari menu diet juga silahkan sini bisa ya sambil nongkrong ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Reno. Thank you, Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Siap, thank you Mbak Jane, Salimat, thank you Mbak. Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya. Ini sebelum saya tutup, mau nanya ke masing-masing caleg menjelang 17 April yang kurang dari ya 3 minggu lagi lah ya. Iya. Apa yang mau dikejar lagi berarti di 3 minggu terakhir dari Mbak Dia? Aku masih pengen untuk lebih banyak lagi nemuin masyarakat di dapilku, memperkenalkan diri, terus juga intern timku untuk lebih solid lagi karena kita harus koordinat saksi. Saksi itu nanti yang akan menjadi saksi akan menjadi mesin kita di lapangan. Itu sih lebih ke kinerja tim intern dan aku lebih banyak turun ke masyarakat lagi. Oke, ada ini juga? Ya, Mbak Jen? aku Atau tuh lebih kurang gencar lebih lagi? sama lebih Sehari gencar. berapa titik sih biasanya? Sehari 3 titik. Sehari 3 titik? 3 sampai 4. Nah itu Oke. apa? Dan aku memang selalu ada timetable gitu. Maksudnya paling malam jam 9 sudah selesai. Oke. Itu pun tidak setiap hari gitu kan. Oke. Dan kita tuh sudah betul-betul ada schedule-nya. Hari ini titiknya ini. Jadi itu betul-betul semua harus on time. Gitu. Terus di sisa waktu ini yang mendekati 17 April nanti rekrutmen saksi sudah, alhamdulillah sudah. Jadi benar-benar kita sekarang fokusnya ke belusukan aja terus. Oke, sukses ya, mudah-mudahan bisa Terima kasih. maju ke Amin. Kebon Siri. Iya, Kebon Siri ya, DPRD Jakarta ya. Iya. Wah, deket nasi goreng kambing. Wadaw, Iya. Pas banget. Nanti gua kalau makan di situ ke kalau depannya. Depok di mana DPRD? Margonda ya? Enggak, Di mana? di GDC namanya. GDC. Oke ya, mudah-mudahan bisa Grand Depok melenggang City, Mas Panca juga terima apalagi. kasih ya Mas Panca ya. Terima kasih, Pak. Sukses. Terima kasih. Kita ketemu lagi di generasi Mecin minggu depan. Jangan lupa 17 April ya. Coblos. Coblos pilihan sesuai hati. Coblos, kalian. ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye. Bye.